Shotnya kita 13, Napoli 3. Shot on goalnya kita 4, Napoli 1. Cornernya kita 4, Napoli 0. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Gokil, seneng banget gue. Kita tadi malam ngalahin Napoli, pemuncak klasemen yang sepanjang musim sebelum ketemu Inter baru kebobolan 4 gol, dan sekarang mereka tambahan kebobolan 3 gol. Menurut gue ini kemenangan lebih dari sekedar 3 poin. Kenapa? Selain mereka pemuncak klasemen, mereka adalah tim yang menurut gue lebih solid dibandingkan Milan. Baru kebobolan 4 gol, gokil gila lu. Terus mereka mengalahkan Juve, yang mana kita gak bisa ngalahin Juve. Dan ini adalah kemenangan big match pertama Inzaghi. Sebelumnya kita seri lawan Milan, seri lawan Juve, seri lawan Atalanta dan kalah lawan Lazio. Jadi ini sangat amat mengangkat moral Inzaghi. Gue setuju dengan konferensi persnya si Hakan Çalhanoğlu yang dia bilang kita selalu main bagus ketika lawan rival. Betul, gue juga mengakui kok Inzaghi beda dengan Conte yang kalau lawan rival seringkali melempem. Inzaghi ketika kita lawan rival, ketika big match, mainnya bagus banget, nyerang, nyiptain banyak peluang, tapi naas di finishing. Bahkan kita 2 kali gagal penalti ketika Di Marco sama Lautaro, dan itu membuat kita kehilangan 4 poin karena akhirnya seri. Tadi malam sebelum ngomong tadi malam, gue merasa bahwa Inter tadinya nih kayaknya kalah nih. Di awal babak pertama kita kena pressing terus, pressingnya Napoli tinggi banget. Gue lihat wajahnya Ancelotti kayaknya optimis banget menang. Dan akhirnya benar, Zielinski yang kalau main lawan Inter mainnya udah kayak Lampard, akhirnya tendangan jarak jauh itu berawal dari kita kehilangan bola, pressingnya Napoli tinggi banget. Terus akhirnya untungnya di pertengahan babak pertama kita mulai bisa ngambil angin. Gol pertama kita dari Barella yang nendang handsball kena Koulibaly. Kemudian yang ngambil penalti adalah Çalhanoğlu. Kemudian di akhir babak pertama Çalhanoğlu corner disundul Perisic. Berarti Çalhanoğlu 1 gol dan 1 assist. Gue lupa ini assist yang keberapa dari corner apa semuanya ya. Pokoknya 3 gol 3 assist dari Çalhanoğlu, dari pemain yang gratisan. Menurut gue, wah ini ya Çalhanoğlu perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tajinya. Ini sangat-sangat bagus. Di akhir babak pertama kita akhirnya posisinya 5-6-4-4, gokil. Shotnya kita 13, Napoli 3. Shot on goalnya kita 4, Napoli 1. Cornernya kita 4, Napoli 0. Itu memang Inzaghi itu gokil sebetulnya, permainannya tertata rapi. Gue udah sempat pesimis tuh. Waduh, si Handa gak bisa nahan tendangan Zielinski. Terus ketika si Martens juga tendangannya, golnya juga dari jarak jauh. Untung ada satu penyelamatan gemilang yang menyebabkan kita terhindar dari seri. Sundulan siapa gue lupa, yang di tepis Handa, dia jadi selamat. Minggu ini gak jadi bahan cemoohan karena 2 gol kita semua kebobolan dari jarak jauh semua. Begitu juga dengan Korea, aduh, dia kalau kita lagi kehilangan bola dia nggak kayak Lautaro, nggak kayak Dzeko bahkan yang udah tua ngerebut bola. Si Korea males banget. Tapi ketika dia dribble lengket banget ya. Asisnya ke Lautaro tuh kan kayaknya dribblenya pelan tapi lengket banget. Ini kita butuh pemain yang kayak gini, yang dribblenya lengket. Akhirnya Lautaro memutus kebuntuan setelah lama nggak cetak gol, dan dia selebrasinya meminta maaf karena kegagalan penalti waktu lawan Milan. Di konferensi pers, Inzaghi memuji siapa? Memuji Ranocchia. Dia bilang Ranocchia tampil solid sama seperti ketika lawan Udinese. Kemudian Spalletti ngomong gini nih, gue baca dulu ya konferensi persnya. Oh ini si Lautaro dulu. I celebrate the goal and apologize to the fans. Apologizes because I made mistake. Ya, gue merayakan gol sambil minta maaf. Kemudian Spalletti, ini kata Spalletti ya, Lautaro is very good player. He did well with me at Inter every time I started time. At the beginning, he had to be slowly inserted into the team, and now he is proving to be a champion because that's what he is, a champion.
Jadi Spalletti bilang Lautaro itu pemain yang bagus. Ia selalu melakukan yang terbaik sejak pertama kali aku memulai melatih dia. Dan di awal dia sempat lambat untuk menyatu dengan tim, tapi sekarang dia sudah membuktikan bahwa ya itulah dirinya, seorang juara. Gokil. Inzaghi, I'm happy for Ranocchia who play a great game today as he did also against Udinese. Di video sebelumnya gue juga bilang nih si Rano nih kebiasaan main lawan klub-klub cere-cere ini sekarang dikasih kesempatan. Semoga nanti lawan Shakhtar kita juga main bagus. Semoga, aduh gue bingung nih nanti siapa yang dimainin Ranocchia, kuat nggak dia main 3 hari sekali ya. Ini kita penting juga nih kalau lawan Shakhtar kita sampai kalah, wah nanti berat kita lawan Madrid. Ini partai wajib menang supaya nanti lawan Madrid kita udah santai-santai. Oh ya, yang bikin pertandingan ini kemenangannya lebih dari sekedar 3 poin, selain kita tadi ini kemenangan big match pertamanya Inzaghi yang angkat moral, kita menang lawan rival langsung, dan yang ketiga kita sedang dalam keadaan pincang dan tetap menang, itu kuncinya. Kita butuh banget poin kemenangan ini. Berarti sekarang itu jaraknya sebentar, gua cek, mohon bersabar. Kita berbeda 4 poin, kita 28, 29, 30, 31, 32, betul. Napoli lawan AC Milan. Kita lawan Shakhtar, terus lawan Venezia, terus Napoli akan lawan Lazio. Kita berharap, dan AC Milan lawan Sassuolo kalau nggak salah. Kita berharap Napoli dan AC Milan kembali tersandung. Semoga di akhir tahun kita sudah bisa ngebalikin AC Milan dan Napoli. Oke deh, Inzaghi gokil. Di beberapa media yang jadi man of the match, Darmian, dia konsisten. Dumfries nggak dikasih kesempatan. Perisic menurut gue juga tampil lumayan lah, walaupun dia sempat sampai guling-guling gara-gara siapa sih? Gara-gara Lozano ya. Tapi ya itu dia ada kelelahan dan dia bisa jadi second striker main, dan Satriano dikasih kesempatan. Oh ya, Inzaghi mempersiapkan pertandingan ini dengan baik, tetapi ketika Barella digantiin sama siapa, Lord Gagliardino ya, permainan Inter ambruk. Dan ini udah beberapa kali gue lihat ketika salah satu antara Brozo dan Barella dicabut, permainan jadi kacau balau. Jadi tadi malam tuh kita udah main bagus banget, gue udah yakin menang 3-1, cuma Inzaghi mengacaukan formasi yang permainan yang sudah dia tata rapi dengan pergantian yang Vidal lagi jelek, Dzeko juga lagi jelek. Tapi semoga kita bisa konsisten, kita lawan Shakhtar terus Venezia, wajib 3 poin di 1 minggu ini. Kalau menurut teman-teman siapa nih man of the match-nya? Darmian kah? Atau Hakan sih, harusnya 1 gol 1 assist. Ya, sebelah kirinya Perisic, Korea nggak begitu. Brozovic juga main bagus banget sih menurut gue. Bastoni juga main bagus ya. Itulah kalau kita lagi main bagus jadinya enak semuanya yang dilihat ya. Nggak ada satu pemain yang jelek. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah dengerin, terima kasih banyak yang sudah komentar. Ayo siapa yang man of the match menurut teman-teman? Apakah Darmian yang nggak nyetak gol atau assist satupun? Nanti kita lawan Shakhtar gimana? Apakah kita optimis langsung melaju ke Liga Champions? Berarti ini kalau kita bisa konsisten di 3 besar atau bahkan menyamakan poin atau bahkan unggul sebelum ketika Desember berakhir, kemudian harus Liga Champions, Inzaghi pencapaiannya lebih tinggi dibandingkan Conte di pertengahan musim pertamanya. Sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.